Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir di sini. Ini bagian dari forum yang insya Allah kita manfaatkan sebagai begini. Saya yakin saya akan mendapatkan banyak manfaat dari semua juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari jaringan sekolah prestasi. Bisa dibantu koneksinya ke layar. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pihak Yayasan Simatudi, para pimpinan dan para pengurusnya, kepala sekolah yang telah memberi kesempatan ke saya menjadi bagian dari forum kita pagi hingga siang ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa saya hadir di sini bukan sebagai ahli pendidikan. Kalau pendidik saya kira melekat pada setiap orang, karena saya percaya setiap orang adalah guru dan alam semesta adalah sekolah. Tetapi saya bukan ahli pendidikan. Saya tidak akan bicara tentang teori pendidikan. Saya diundang di sini karena ada menghadapi 2024. Itulah sebabnya kenapa saya bicara. Kalau menghadapi 2024 yang dihilangkan, mungkin bukan saya bicara. Jadi insya Allah saya memanfaatkan menghadapi 2024 itu dulu nanti mungkin dikaitkan dengan pengembangan sekolah-sekolah al-azhar. Saya sendiri lebih senang kalau bisa hadir sebagai keluarga pendidik. Ayah saya guru SD, mengajar dari tahun 42 dulu sebelum merdeka, mendirikan sekolah rakyat di kampung saya, Kampung Babakan Cibarusa, ini di Bekasi, berbatasan dengan Bogor, tapi bukan pusat kota Bekasi, jauh sekali di pelosok. Dari zaman dulu kalau jin diminta buang anak ke sana, menolak anak kejauhan, jadi jauh dari sana. Kakak saya 7, perempuan semua, saya paling kecil, dan 4 dari 7 orang kakak saya adalah guru, menikah dengan guru. Jadi kalau sistem demokrasi diberlakukan di rumah kami, setiap keputusan dibuat voting maka guru menang. Jadi saya senang datang dari latar belakang keluarga seperti itu. Saya sendiri sempat menjadi guru secara formal, yaitu ketika mulai tahun 89, saya tahun ketiga kuliah di Ilmu Politik Misi Putih pada waktu itu, dan diminta jadi asisten dosen. Dan ternyata dosen yang harus saya bantu tidak mengajar satu kali pun selama 1 semester. Saya belum lulus waktu itu tahun ketiga. Waktu itu belum ada aturan bahwa asisten dosen harus S1 dulu. Sehingga 1 semester pertama itu adalah 1 semester yang paling menantang buat saya, karena saya mengajar angkatan 89 yang cuma berbeda 2 angkatan dengan saya. Jadi 3 minggu pertama adalah ujian berat, karena setiap mahasiswa di kelas saya tidak ikhlas saya mengajar. Dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan ketidakikhlasan mereka. Saya ambilkan satu contoh pertanyaan. Minggu ketiga kita belajar pengantar ilmu politik yang dibahas dari bukunya Profesor Miriam Widianto adalah liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Salah satu mahasiswa bertanya, saya sampai sekarang masih ingat namanya, saking berkesannya pertanyaan ini. Sasani Amisani, angkatan 89, itu satu penting bertanya, Mas, waktu kapan bikin buku-bukunya, dia bikin di mana ya? Di perpustakaan, di rumahnya, atau di mana? Itu kan jelas pertanyaan ketidakikhlasan seseorang diajar oleh kakak kelasnya. Bu, tanya yang lain. Tapi itulah titik balik saya mengajar pada waktu itu.
kemudian kita lihat satu-satu bukunya, dan kemudian saya tumpuk di meja, saya baca-baca sampai menemukan jawabannya. Dan minggu berikutnya, minggu 4, saya katakan, saya jawab. Lalu kemudian setelah saya jawab, saya katakan bahwa setiap ada pertanyaan seperti itu, saya akan mengajukan pertanyaan sejenis kepada kalian. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi pertanyaan. Jadi saya senang bisa hadir di sini di tengah para pendidik, karena saya tahu betapa nikmatnya ada di dalam lingkungan pendidikan. Baik, untuk tidak membuat waktu banyak terbuang, inilah yang diminta kita bicarakan pada pagi sampai dengan siang ini, yaitu menyangkut paradigma pendidikan Al-Azhar Sidrauddin menghadapi 2020. Saya sendiri diundang sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Sidrauddin. Belum terlalu lama ya, Ustaz ya. Saya terlibat di sini mualaf di Yayasan Sidrauddin. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dari perancangan masa depan yang lebih baik di sekolah-sekolah Al-Azhar Sidrauddin. Mohon tidak protes kalau pembicaraan saya yang besar-besar, karena panitia meminta bicara paradigma. Kalau saya diminta ngomong paradigma yang dibicarakan kecil-kecil, salah saya. Karena itu mohon dijelaskan. Kita mulai dari paradigma. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan sebagai pembuka dari pembicaraan kita saat ini. Yang pertama adalah ini. Indonesia saat ini mengalami demokratisasi. Dan demokratisasi ini menghasilkan satu keadaan yang unik, yaitu bahwa manusia menjadi pusat dan orientasi dalam bermasyarakat dan bernegara. Kalau dulu orang mau jadi bupati, tinggal ketemu di hotel sama anggota DPRD, membawa kertas kresek atau tas yang biasanya mereka presiden yang kotak itu. Nah, setelah peristiwa itu terbentuklah sekolah. Yang menentukan bukan orang per orang, tapi yang menentukan sedikit orang di DPRD. Demokratisasi mengubah itu. Tiba-tiba setiap orang yang datang ke TPS lah yang menentukan siapa bupati. Tiba-tiba tidak bisa undang-undang keluar, terus kemudian masyarakat diam saja ketika mereka tidak setuju. Tidak bisa presiden ngomong sembarangan dan tidak boleh Rocky Gerung meresponnya. Tidak bisa. Dalam sistem yang demokratis ini, maka manusia menjadi orientasi, manusia menjadi pusat. Penentu dalam proses politik adalah setiap orang yang menjadi warga negara, pemilih. Mereka disebut dalam bahasa Inggris sebagai elektoral, para pemilih. Nah, ini adalah yang kita temui dan tidak bisa kita hindari sekarang. Termasuk tentu saja ini masuk dalam pendidikan. Pada tahun 98 di awal reformasi, saya sempat diundang oleh guru SMA saya dalam satu forum guru sejarah dan pendidikan kewarganegaraan se-Kabupaten dan Kota Bekasi. Saya lulusan SMA Negeri 1 Bekasi. Dan pada waktu itu yang dibicarakan antara lain adalah keluhan guru-guru tiba-tiba kelas berubah. Yang tadinya diam, duduk, tidak banyak protes karena demokratisasi, transisi reformasi, tiba-tiba semua orang yang bicara. Sopan santun mulai turun. Rasa hormat pada orang yang lebih tua turun. Guru yang dianggap guru sebagai sesuatu yang sakral itu dianggap manusia lain yang ada di dalam kelas. Ini bagian dari proses demokratisasi. Lalu kemudian yang berikutnya yang harus kita sebut adalah kita sekarang ini di zaman internet, di zaman robot dan artificial intelligence. Dan ini menghasilkan satu keadaan manusia menemukan cara sangat optimal untuk mempermudah guru. Sekarang dengan sangat mudah kita berkomunikasi dengan orang di beberapa benua di ujung sana sambil makan malam dengan keluarga kita. Jadi setiap orang memegang handphonenya dan dengan mudah berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan keluarga. Inilah zaman
di mana internet, di mana teknologi begitu rupa mempermudah hidup kita dalam pengertian yang seringkali tidak selalu positif. Lalu kemudian yang berikutnya diperkuat lagi dengan penggunaan media sosial sehari-hari secara sangat luas. Mungkin setiap orang di Indonesia, hampir setiap orang di Indonesia ketika bangun, hubungan sosial pertamanya adalah lewat media sosial, bukan dengan manusia lain di sekitarnya. Inilah 3 perkembangan yang menurut saya harus kita timbang ketika mau merumuskan paradigma pendidikan Al-Azhar Psikologi. Ketiga-tiganya tidak terhindarkan. Oh, putus saja internet, haram hukumnya internet di Al-Azhar Psikologi, nggak bisa. Negara sekuat Cina pernah melakukannya, nggak mampu. Pembantaian di Tibet mau ditutupi, malah makin luas informasinya. Apalagi kita sekolah dengan otoritas yang serba terbatas. Begitu juga dengan hal yang lain. Kebebasan berpasung sekarang nggak bisa. Dulu di zaman saya sekolah SMP, kalau saya ribut dengan teman-teman saya, guru saya bisa melempar penghapus. Bayangkan kalau sekarang ada guru melempar penghapus. Hari Senin dia lempar penghapus, hari Selasa sudah di penjara. Itu tidak bisa dihindari. Nah, karena itu paradigma pendidikan kita mau tidak mau harus mengubah itu. Dan penggunaan media sosial yang luas itu memberi fasilitas kepada setiap orang untuk menjadi pembentuk dan pembela sejarah. Sekarang tidak diperlukan lagi pelatihan menjadi penyair, karena setiap orang membuka akun Twitter itu bisa jadi penyair dengan membuat syair setiap pagi, siang, sore, dan malam. Dan kalau ada orang bilang jelek mana syairnya, maka jawabannya sangat khas pengguna media sosial. Unfollow aja, repot banget. Gak usah membaca. Inilah keadaan-keadaan yang tidak bisa dihindari oleh sekolah. Dan apa kemudian yang menjadi bagian penting dalam rangka pembangunan paradigma? Yang pertama, kita ada di bawah ancaman bahwa manusia diperbudak teknologi, bahwa interaksi manusia dengan teknologi lebih besar, lebih luas, lebih intens dibandingkan dengan interaksi kita dengan manusia yang lain. Dari dulu kita dengan prinsip itu kan, gadget di tangan kita membuat kita dekat dengan yang jauh dan jauh dengan yang dekat. Teknologi bukan lagi instrumen buat manusia. Manusia sekarang sudah makin menjadi instrumen dari teknologi. Saking malesnya, bahkan banyak orang yang mengaktifkan Siri di iPhone-nya, dan segala sesuatu dia selesaikan dengan "Hai Siri, jam berapa ini?" Dia pakai jam tangan. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, tantangannya adalah di tengah berbagai hal yang tidak bisa dilakukan itu, kita ditantang. Apakah kita bisa mengintegrasikan, menyatukan dunia maya dengan dunia nyata? Ketika bisa, dahsyat. Saya berikan contoh. Bapak Ibu barangkali ada perlunya jalan-jalan ke Sumedang. Ini tidak ada kaitan dengan pilkada, tidak ada kaitan dengan politik. Di Sumedang, seorang bupati namanya Kang Bobi itu berhasil menciptakan war room, common center, satu tempat di mana semua data di kabupaten itu, termasuk penduduk orang per orang, rumah per rumah di Sumedang, didigitalisasi dan dimasukkan ke dalam dashboard. Ketika seorang anak lahir di Sumedang, maka dalam setiap detik dia sudah akan dapat sejumlah surat, akte kelahiran, kartu identitas anak, dan seterusnya yang dibutuhkan setiap anak yang pakai, dan langsung muncul. Dan setiap orang bisa memprint sendiri surat itu. Kalau punya print, kalau tidak, jika datang ke kantor pelayanan publik atau WhatsApp bila dikirim PDF-nya. Setiap orang miskin berkat bantuan sejumlah pihak yang melakukan kegiatan studi lapangan di Sumedang, divideokan rumahnya, sehingga kalau kita klik satu keluarga peserta keluarga harapan PKH,
Itulah yang disebut mengintegrasikan dunia maya dengan dunia nyata. Ketika diintegrasikan luar biasa, kalau terpisah jadi masalah. Sekedar contoh, ketika David Beckham mengubah cukuran seorang anak di Kupang di sana, itu bisa datang besok harinya ke pasar, minta dicukur dengan cukuran David Beckham. Ini adalah manusia produk dunia maya. Tukang cukurnya usia 71 tahun, tidak mengenal internet, tidak tahu David Beckham, maka dia tidak sanggup mencukurkan dengan model terbaru. Itulah ketika dunia maya meninggalkan dengan pesan dunia nyata. Jadi persoalan kita adalah bagaimana menghidupkan fungsi kebudayaan di dunia maya, bukan mematikan dunia maya sehingga hanya dunia nyata di mana anak didik kita hidup. Tidak bisa. Anak didik kita ketika masuk kelas, dia hidup dalam dunia sekaligus. Dunia maya di kantongnya, ketika handphone dikantongi atau di mejanya, dia ada laptop yang terintegrasi ke internet ada di mejanya. Kelas itu dunianya. Bagaimana mengintegrasikan dunia maya di kantong dan di meja itu dengan dunia kelas yang nyata? Itulah tantangan. Apa yang disebut fungsi kebudayaan? Misalnya, salah satu fungsi kebudayaan yang penting adalah merumuskan kebenaran. Sekarang kebenaran dirumuskan dengan cara yang sangat berbeda. Di dalam filsafat itu ada 4 jenis kebenaran. Kebenaran doktrinal. Misalnya, kebenaran doktrinal itu Abu Muhammad indallah yang taqulu ma la taf'alun, itu doktrinal. Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Sengaja saya kutip itu karena penting di forum ini ya. Kita akan merancang banyak hal, semua kalau tidak dikerjakan, hasilnya cuma kebencian Allah. Percaya atau tidak, itulah kebenaran. Itu namanya kebenaran doktrinal. Tidak ada diskusi tentang. Saya datang ke sini karena Allah memberi saya nafas. Ada yang mau berdebat? Tidak ada yang bisa berdebat. Itu kebenaran doktrinal. Ada kebenaran faktual. Suhu di ruangan ini sekian derajat. Tidak usah berdebat. Menurut saya tidak. Pasang aja termometer. Faktanya berapa derajat? Itulah kebenaran faktual. Saya tidak memakai peci. Itu kebenaran faktual. Tidak usah diperdebatkan. Menurut saya pakai. Cuma nggak kelihatan kecil sekali kayaknya. Gampang. Faktanya tersedia. Itu kebenaran faktual. Ada kebenaran emosional. Ruangan ini nyaman sekali dan terasa luas karena warna dominannya putih. Itu emosional. Buat orang yang tidak suka warna putih, sosoknya sekali itu agak aneh sih. Tetapi secara emosional orang merespon berbeda. Ada kebenaran logis. Kebenaran logis itu dia tadi habis ngobrol sama orang itu. Sekarang orang itu protes. Berarti dia ini yang mempengaruhi. Benar nggak? Belum tentu. Logikanya adalah habis ketemu orang itu, orang yang tadinya tidak pernah protes tiba-tiba jadi protes. Dalam peristiwa politik itu bisa terjadi. Tahun 94 Mokhtar Pakpahan ada di Medan. Malam harinya bertemu dengan tokoh buruh. Besok harinya buruh demo dan rusuh. Apa yang terjadi? Mokhtar Pakpahan ditahan. Apa sebabnya? Karena semalam bertemu dengan tokoh buruh dan tokoh buruh itu pada demonstrasi dan membuat kerusuhan. Maka atas nama kebenaran logis Mokhtar Pakpahan bertanggung jawab. Sampai dengan divonis dan dipenjara tidak ada yang bisa membuktikan apa peranan Mokhtar Pakpahan. Itu kebenaran logis. Ibu ini pasti tukang bikin patah hati lagi. Kenapa cantik sih? Belum tentu loh. Logika aja yang membuat kita berkesimpulan begitu. Nah di zaman yang sekarang kebenaran itu tidak perlu basis. Kebenaran itu tidak faktual, tidak doktrinal, tidak emosional, tidak logis, apapun bisa jadi kebenaran. Orang yang dianggap sebagai ini nih, tukang merusuhin, tukang memecah belah. Kalau dia percaya sudah percaya aja. Kita kasih bukti sama berapa nggak akan berubah. Apa yang membentuknya? Yang dibentuknya adalah demokrasi membuat orang berpihak. Teknologi membuat orang merasa tahu apapun. Media sosial membuat orang merasa dirinya lah penentu sejarah. Mau apa? Mau yang ini?
Inilah tantangan dunia pendidikan yang sangat mendasar. Mungkin selama ini kurang dibicarakan, mari kita bicarakan. Karena kalau kita tidak mulai dari yang mendasar ini, paradigma apapun tidak punya basis. Pendidikan tidak hidup di ruang vakum sosial, dia hidup di dalam lingkungan dan konteks sosial. Nah, karena itu saya ingin masuk ke apa yang dikenal sebagai masyarakat level 5 kalau di bahasa Indonesia kan, Society 5.0. Jadi masyarakat kita itu dianggap sekarang ini sudah masuk ke level 5. Level 1 masyarakat perburuan. Ketika manusia hidup dengan berburu, tidak menetap tinggal mengikuti keberadaan hewan buruan. Teknologi yang berkembang teknologi buruan, karena itu senjata untuk membunuh. Habis itu masuk society 2.0, masyarakat pertanian. Ketika orang menemukan teknologi pertanian, mulai menetap di tempat-tempat di sekitar sumber air, dan kemudian muncullah peradaban, muncullah masyarakat yang lebih konkret, yang kompleks, yang lebih bersifat agraris. Itulah society 2.0. Revolusi industri melahirkan society 3.0. Ketika mesin menggantikan peran manusia, ketika mesin uap mulai menjadi salah satu andalan untuk mengembangkan teknologi baru, mempercepat, meningkatkan produktivitas. Maka muncullah masyarakat industrial, society 3.0. Society 4.0 adalah masyarakat informasi. Ketika teknologi informasi, komunikasi, kemudian muncul internet, berkembang begitu cepat, dan kita terhubung. Dunia sudah tanpa batas, globalisasi tidak terhindarkan. Sekarang ini setiap orang dipaksa untuk punya identitas lokal, menjadi warga negara dan sekaligus menjadi warga dunia karena society 5.0, masyarakat informasi. Sekarang kita masuk ke society 5.0. Apa itu? Justru inilah yang menurut saya penting untuk menjadi mukadimah perancangan paradigma kita. Society 5.0 dirumuskan pertama kali diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di awal tahun 2019. Disebut juga sebagai super smart society. Jadi hunting society, agricultural society, lalu industrial society, information society, nah sekarang super smart society. Masyarakat super pintar. Nah, masyarakat super pintar ini, nah definisinya yang penting dan kemudian menjadi mukadimah pembicaraan kita. Masyarakat super pintar ini adalah masyarakat berbasis teknologi yang berorientasi pada manusia. Yang hilang dari society 5.0 adalah orientasinya pada manusia, sehingga kemudian teknologi mempermudah kita dan bukan sebaliknya. Cita-cita society 5.0 adalah membalik keadaan dengan menjadikan manusia sebagai subjek dan teknologi sebagai objek. Dan karena itu teknologi berorientasi kepada manusia. Maka masyarakat seperti ini punya dua ciri, Bapak Ibu. Dan saya yakin sebagian atau bahkan sebagian besar atau mungkin seluruhnya pernah membahas soal ini. Saya yakin yang pertama adalah terjadi integrasi yang sehat antara manusia dan teknologi. Integrasinya dibuat sehat. Siapa yang mempersehat itu? Manusia. Nah, kamu boleh pegang handphone satu hari berapa jam, itu mempersehat hubungan manusia. Kamu boleh menonton semua channel yang diizinkan ibu atau bapak di televisi, tapi hanya channel ini, dan satu hari maksimal sekian jam, dan tidak boleh pada saat ada kewajiban lain yang lebih penting. Itu namanya menyehatkan hubungan teknologi. Mari kita simpan handphone kita sehingga di meja makan tidak ada yang menjamah handphone. Itu menyehatkan hubungan teknologi dan manusia. Kenal Aldi Aldiano, namanya ayah dan ibunya menciptakan satu sistem. Saya tidak tahu apakah masih berjalan sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya ikut makan malam dengan keluarga ini. Jadi Mas Heri Kis ini mantan staf khusus presiden bidang tata suara. Pak SBY itu punya staf khusus bidang tata suara. Karena Mas Heri Kis ini adalah pemilik CEO dari perusahaan sound system paling besar di Indonesia, V8.
Itu dia VA produknya. Ini VA. Nah, kalau mereka makan, maka handphone dikumpulkan di tengah. Yang pertama memegang handphone yang membayar. Jadi kalau adiknya video dia atau padi namanya memegang handphone pertama, dia harus bayar untuk seluruh media. Maka berlomba-lomba orang menjadi orang yang terakhir. Kalau sudah begitu, karena waktu sudah habis, masih edikis saya bayar. Jadi itu yang disebut mempersehat hubungan manusia dan teknologi. Dalam contoh-contoh yang mengumpulkan semua handphone di pinggir pada saat kelas dimulai, itu mempersehat hubungan teknologi. Sekedar contoh yang kecil, untuk saya besar-besar. Yang kedua, mengkonvergensikan secara tegas antara dunia maya dan dunia nyata. Inilah dua ciri dari society biology. Menurut saya, Al-Azhar Sibawi ketika mau merancang paradigmanya itu harus mempertimbangkan soal-soal yang tidak bisa dihindari. Dan sengaja saya masuk ke soal-soal ini sebagai soal dasar, bukan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Lalu kutipan undang-undang pendidikan nasional. Saya ingin pembicaraan saya rasional saja. Dengan resiko rasional banget sih ngomong, nggak apa-apa. Resiko itu saya ambil. Karena menurut saya forum yang terbaik adalah forum yang berhasil bukan terlihat pada saat forum itu berlangsung, tapi terlihat setelah forum itu selesai. Ada nggak yang berubah? Ada nggak yang diperbaiki? Kalau tidak ada, forum itu berhasil. Maka karena itu pembicaraan di forum harus rasional, supaya tidak terkena itu kabur maktan indallah yang takut malah tahu, dan supaya kena ayat berikutnya, Asy-Syu'ara ayat 4. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shawfan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan membangun barisan seperti bangunan yang kokoh. Kita sedang membangun barisan di atas seperti itu. Baik, dalam konteks yang tadi saya bicarakan, maka ada kebutuhan untuk mereorientasikan sekolah. Jika tidak dikelola secara layak, sekolah bisa menjadi sekedar industri dan bukan institusi pendidikan. Ini tantangannya. Karena menjadikan sekolah sebagai objek industrialisasi itu adalah gejala yang sangat kuat saat ini. Bukan hanya di Indonesia atau di Bandung. Mohon maaf tanpa bermaksud buruk apapun. Saya termasuk yang setuju ketika ada orang mempertanyakan jangan-jangan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan sebetulnya memimpin Kementerian Industri Kesehatan dan Kementerian Industri Pendidikan, bukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Kalau tidak hati-hati bisa begitu. Maka kepala sekolah yang ada di sini nanti harus menjadi kepala industri sekolah, pemimpin pabrik, namanya sekolah. Lebih keren dan lebih aman dibandingkan dengan pabrik tekstil. Pabrik tekstil kualitasnya bisa, ini kasar. Sekolah kan nggak bisa, kita bisa berikan nanti lihat 20 tahun yang akan datang hasil kerja saya, ibu bisa lihat. Sekaligus menghindari tanggung jawab. Tidak seperti tekstil. Jadi kalau orientasi sekolah itu ke industri dan kemudian tertinggal posisi dan peran sekolah sebagai institusi pendidikan, maka alarm keras sedang berbunyi di pendidikan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedakan secara sederhana, ini bahasa saya saja, bahasa operasional. Jangan dicari rujukannya. Sebagai industri, sekolah berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang berketerampilan. Itulah fungsi mendasar sekolah dalam konteks industri. Menyiapkan tenaga kerja yang berketerampilan. Nanti kita bisa lihat apa itu keterampilan dan apa bedanya dengan yang berikutnya. Sebagai industri pendidikan, sebagai institusi pendidikan, sekolah berorientasi pada pembentukan
Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang berketerampilan, ya. Tetapi dia harus dipayungi oleh orientasi sekolah yang lain yang lebih pokok, yaitu membentuk manusia yang berkarakter. Maka mari kita bicarakan soal orientasi sekolah. Sekali lagi ini bahasa nasional. Kalau ditanya rujukannya bukunya siapa, Pak? Jawaban saya singkat, Allahul A'lam. Keterampilan, melek huruf keterampilan, melek angka keterampilan, melek materi aja keterampilan, tahu geografi, tahu koperasi, tahu ekonomi, keterampilan. Cakap teknologi, keterampilan. Cakap internet, keterampilan. Cakap media sosial, keterampilan. Kalau target-target kita ini, maka kita menjadikan sekolah sebagai industri. Tetapi kalau kemudian kita reorientasikan sekolah untuk membangun karakter, maka yang harus kita bangun ini: manusia yang bersikap, manusia yang mandiri, manusia yang menentukan sebagai khalifah di atas muka bumi, manusia yang merdeka dalam pengertian yang asasi, manusia sebagai subjek dari kebahagiaan hidupnya, dan manusia yang beriman dan bertakwa. Itu namanya karakter. Maka kalau kemudian kita mau menjadikan sekolah bukan sekedar industri, tetapi institusi pendidikan, maka keterampilan itu harus menjadikan instrumen yang harus dibentuk untuk berorientasi pada pembentukan karakter. Saya tahu ini barangkali klise, apalagi saya berbicara dengan Bapak Ibu yang menggeluti dunia pendidikan. Bapak Ibu jauh lebih tahu tentang dunia pendidikan. Tugas saya di sini sekedar datang untuk menjadi pembuka diskusi saja, sambil menunaikan kewajiban kita saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Cuma itu tugas saja. Jadi kalau apa yang saya sampaikan sudah Bapak Ibu tahu, tidak apa-apa. Nanti ada 5 pertanyaan, pertanyaannya hanya menyatakan saya sudah tahu apa yang baik. Tidak apa-apa 5 yang mengatakan. Maka cepat keluar kita. Karena saya akan jawab untuk 5-nya. Terima kasih. Lalu wakil lagi Nah, jadi yang disebut mereorientasikan sekolah itu adalah mari tidak menghentikan sekolah kita pada pengajaran keterampilan, tapi pembentukan karakter. Nah, saya kira ini adalah buku yang familiar betul dengan kita, buku dari Tetsuko Koyanagi, Toto Chan, Si Gadis Kecil di Tepi Jendela. Ini salah satu buku favorit saya sepanjang masa, yang telah beberapa 10 kali. Saya membacanya sudah berkali-kali. Ada beberapa buku yang seperti ini, kayak catatan harian Sohoki buat saya. Itu memberi banyak pelajaran. Lepas saya baca berkali-kali. Dunia Sobi, barangkali ada yang pernah membaca Dunia Sobi, novel yang isinya adalah pelajaran filsafat. Nah, Mr. Kuroyanagi mengajar di sekolah Tomo itu mengatakan bahwa kurang lebih jangan sampai orang-orang tidak mengerti keindahan walaupun punya mata, tidak mendengar irama musik yang indah walaupun punya telinga, tidak memihak kebenaran walaupun memiliki hati, tidak pernah terharu dan tidak bersemangat. Dan tugas sekolah adalah untuk membuat manusia dan anak didiknya tidak seperti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dibahasakan dalam bahasa atasan ini, maka yang disebut paradigma pendidikan sebetulnya adalah menunaikan janji proklamasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka izinkan saya sebelum masuk ke bagian yang terakhir, bagian kedua ini saya tutup dengan berbicara secara rasional soal kecerdasan. Ini definisi kecerdasan menurut saya. Kita bisa tidak bersepakat karena ini demokrasi. Unsur kecerdasan itu ada 3. 1, kesadaran. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, kesempatan. Seseorang disebut cerdas ketika dia membangun kesadaran, mampu membangun kekuatan, dan menjadi berkesertaan. Rinciannya adalah seperti ini.
Kesadaran tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan itu cuma satu unsur saja. Untuk membuat orang sadar, orang tidak boleh hanya tahu, tapi juga harus berempati. Tidak hanya itu, tapi harus tergerak melakukan sesuatu. Ketika pengetahuan seseorang bertemu dengan empatinya dan menggerakkan melakukan sesuatu, kita sebut orang itu sudah sadar. Siuman secara sosial. Seorang anggota DPR RI datang ke pom bensin sehari setelah kenaikan harga BBM yang luar biasa. Bisa jadi punya pengetahuan yang luas karena dia komisi yang menentukan kenaikan, ikut membahas kenaikan itu. Pengetahuannya luar biasa. Tapi belum tentu dia punya empati. Karena semua tunjangan yang diterimanya membuat harga BBM naik 10 kali lipat pun sanggup ya. Kalau dia tidak punya empati sama orang yang dibikin susah oleh kebijakan itu, maka dia tidak punya kesadaran. Dan jangan harap dia mau menerima pendemo, mendengarkan suara mereka, karena tidak teraktivasi. Gimana mungkin teraktivasi? Empati saja. Masalahnya apa sih? Oh, ribut banget. Negara ini perlu ditolong. Anggarannya jebol. Kenapa dia mengatakan itu? Kalimatnya cuma segitu karena pengetahuannya luas, empatinya tidak terbangun, tidak teraktivasi. Seorang anak didik yang sadar, kita beri pengetahuan, kita ciptakan, kita bentuk empati, dan diaktifasi. Misalnya sekedar contoh, menjelaskan fenomena bencana alam banjir. Di kelas Al-Azhar Sifabudi, kurikulumnya harus komprehensif menjelaskan banjir itu. Bukan sekedar debit air yang naik, tidak tertampung, sehingga kemudian menggenangi daratan yang seharusnya tidak berair. Kan definisi banjir begitu. Semakin tinggi banjir, semakin berbahaya. Buat orang tertentu di atas 20 bahaya. Karena apa? Cara berpikirnya akan terganggu. Dengkulnya sudah berenang. Itu joke di kaki. Jadi ada joke. Saya tidak sebut provinsi. Di satu provinsi, gubernur kok banyak sekali ya, seperti tidak bisa berpikir. Oh, pantesan banjirnya sudah lewat dengkul. Di otaknya di dengkul. Ya, itu tidak pantas. Oke, saya kembali ke soal tadi. Kurikulumnya harus mencakup menjelaskan banjir sebagai fenomena alam dengan segala cirinya, membuat orang tahu di mana saja sering banjir atau penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, itu pengetahuan. Tetapi gambarkanlah korban banjir untuk membangun empati bahwa banjir itu serius. Kalau di Al-Azhar seperti Kemang ini empatinya gampang terbentuk karena setahun kemarin saja banjir berapa kali di sini. Kalau nggak ada empati juga di kelasnya itu terhamburan. Banjir itu berkali-kali di sini. Tapi itu penting karena di sekolah tidak diajarkan. Cukup mengajarkan banjir, tidak dijelaskan korban banjir itu apa susahnya. Lalu kemudian digambarkanlah di kelas kan karena ada video, ada screen, gambarkan orang-orang yang tergerak membantu. Lihat yayasan ini menyediakan mesin cuci sehingga ketika terjadi bencana mereka di pengungsian bisa dicucikan. Disediakan 10 mesin cuci yang dioperasikan oleh relawan. Kayak gitu. Anak SD yang punya celengan, membawa celengannya, lalu kemudian menyerahkan kepada kakaknya yang relawan banjir. Yang kayak gitu harus ceritakan di kelas. Karena apa? Yang mau kita bangun tentang banjir, pengetahuan, yang mau kita bangun empati dan aktivasi. Itulah yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan bangsa. Lalu kemudian yang kedua, kekuatan, memperkuat diri, membangun dan mengelola kelompok. Lebih besar lagi, kelompok itu adalah sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, bertemu, bersatu. Yang berikutnya, membangun dan mengelola organisasi. Kalau sudah ada hierarki, kalau sudah ada struktur, kalau sudah mengatur posisi dan peran, maka kita sebut organisasi. Tapi yang lebih dahsyat sebetulnya adalah network. Kekuatan Al-Azhar Sifabudi adalah ini bukan individu, ini bukan kelompok, ini bukan organisasi. Al-Azhar Sifabudi adalah network. Kalau dioptimalkan network itu luar biasa. Tetapi kalau setiap orang tidak membangun network,
kepentingan kami adalah kami yang terbaik, siswanya paling banyak, profitnya paling besar. Itu logika industri. Kalau saya mengatakan ini, saya tidak sedang menceramai atau memarahi. Ini gaya saya, gak hilang-hilang dari dulu. Jadi kalau suruh ngomongnya begini ngomongnya, nggak bisa datang memperkuat diri, membangun dan mengelola program, nggak bisa datang. Jadi itulah yang disebut kekuatan. Setiap anak harus punya kepercayaan diri penuh tanpa melampaui batas bahwa ada Sang Maha Kuasa di atas. Dengan cara itu kita membentuk kepribadian anak. Setiap orang diyakinkan bahwa mereka bisa. Tidak ada jalan buntu buat mereka yang berikhtiar. Masa depan tidak pernah bisa dititipkan penjemputannya ke orang lain. Masa depan itu tidak seperti bis yang bisa ditunggu di halte. Masa depan itu harus dijemput, dan dijemput dengan ikhtiar. Dan ikhtiar itu nilainya akan terlihat dalam hasil Allah. Hasil kurang karena ikhtiar kurang. Yang semacam itu membuat anak kuat secara sendiri. Itulah yang disebut memperkuat diri. Bertemu bertanding dengan sekolah lain, tekankan menang atau kalah tidak penting. Tapi jika kau paling sportif di antara yang lain, ibu paling bangga sama kamu. Bahwa ikhtiarmu hari ini belum menghasilkan emas. Loh, insya Allah masih memberi umur pada kita ikhtiarkan terus. Besok lebih baik. Itu yang disebut memperkuat diri. Jadi malah guru olahraga di sekolah itu bukan teknik olahraga. Industri sekolah melatih teknik olahraga. Institusi pendidikan membangun sportivitas. Itu bedanya. Cegah aja itu. Itu yang paling pintar itu nomor 7 sama nomor 10. Nomor 7 itu Muhammad Ronaldo. Pintar dia. Nomor 10 itu Ahmad Messi. Cegah aja itu sampai habis. Dia jadi cadangan menang kita. Itu melatih teknik menang. Industri sekolah melakukan. Tapi kalau dia institusi pendidikan, jangan sakiti lawan-lawan. Patuhi aturan. Ikhtiar, kalau dia lebih pintar, ikhtiar lebih keras. Lari lebih cepat. Dan seterusnya. Kita atur strategi. Bismillah, sambil jalan kita hadapi. Tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa kita. Berdoa bahwa Allah melipat gandakan kekuatan tendangan kita. Karena saya buat pesepak bola, murid-murid di sekolah seperti itu. Itu yang tadi membangun karakter. Lalu membangun kelompok, organisasi jaringan, dan yang terakhir yang disebut kesempatan itu adalah mempengaruhi lingkungan masyarakat atau mengendalikan lingkungan masyarakat. Kalau mengendalikan itu perlu otoritas. Kenapa seorang ustadz perlu jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah? Karena dari mempengaruhi dia harus berubah menjadi mengendalikan. Kenapa orang baik harus jadi presiden di Republik ini? Karena dari mempengaruhi jadi presiden dia mengendalikan. Itulah pentingnya merebut kesempatan dalam dua level. Sama pentingnya. Yang mempengaruhi lebih banyak jumlahnya dari yang mengendalikan. Dan kalau yang mempengaruhi yang banyak itu diam, tidak diaktifkan, maka yang mengendalikan bisa tidak aman. 14 Februari insya Allah kalau tidak ada halangan kan pencoblosan pemilu 2024. Tugas pemilih itu bukan selesai ketika mencoblos, baru dimulai. Karena setelah mencoblos dia harus mengubah dirinya menjadi penagih janji. Maka dia menjadi bagian dari yang mempengaruhi. Buat
Itulah makna operasional dari kecerdasan. Nah, untuk membuat lebih jelas saya bikin gambaran yang agak mekanikal, sekedar karikatur saja. Mungkin nanti ada yang protes katanya ini organik, tapi kok jadi mekanik juga, ini cuma gambar. Jadi kesadaran adalah fondasi bagi pembentukan kekuatan. Tidak ada orang yang kuat kalau tidak sadar. Kalaupun dia kuat tapi tidak sadar, kekuatan itu bahaya. Dalam istilah bahasa Inggris meriam dia. Dia bisa menembak kemana aja karena tidak ada fondasi kesadaran. Lalu kekuatan adalah basis bagi merebut kesempatan. Tidak ada orang yang bisa merebut kesempatan kalau tidak kuat. Umat Islam tidak bisa cengeng dengan mengatakan kami ini korban terus-menerus, tidak pernah dikendali. Secara statistik besar, secara politik kami selalu jadi objek. Tidak bisa berhenti mengeluh dan manja seperti itu. Karena kalau mau mengubah keadaan, kuatkan diri. Kekuatan maksudnya bukan mengeluhkan ketiadaan kesempatan, tapi yang harus disadari adalah sumber-sumber kekalahan. Dan dengan itu maka kemudian kesadaran, kekuatan dan kesempatan saling berjalin berikat. Dan ketika kesadaran terpelihara, maka ada satu unsur dalam manusia yang terpelihara, daya hidup. W.S. Rendra almarhum, kebetulan saya sangat dekat dengan almarhum 10 tahun masa hidup yang terakhir sejak reformasi. W.S. Rendra seringkali mengatakan begini, tugas hidup yang pokok itu sebetulnya adalah mengalahkan daya mati kita dan memenangkan daya hidup kita. Kalau kita menemukan alasan untuk pesimis, jangan berhenti di titik itu, cari sesusah apapun alasan untuk optimis. Contohnya begini, kita tahu kalau kita baca media massa, isinya korupsi di mana-mana. Orang tidak jujur di mana-mana, orang tidak peduli orang lain di mana-mana. Tapi cari di koran itu sampai menemukan sesuatu yang membuat kita optimis. Suatu hari saya menemukan satu kotak kecil berita, tukang beca di Banjarmasin mengembalikan uang BLT ke kelurahan dengan alasan yang menurut saya sangat inspiratif. Di sekitar saya banyak orang lebih susah dari saya, bahkan tidak punya pekerjaan, dan mereka tidak terima BLT. Beberapa tetangga saya yang sebetulnya hidupnya tidak susah menerima BLT, saya tidak merasa berhak mendapatkan BLT, dikembalikan ke tukang beca. Jadi berita di Kompas, satu kota kecil, sementara di halaman-halaman yang lain bertebaran berita yang membuat saya pesimis. Menemukan berita itu adalah cara kita untuk memelihara optimisme ketika kita di tengah lautan pesimisme. Itulah yang disebut memenangkan daya hidup atas daya mati. Anak didik harus dibangun untuk terus-menerus memenangkan daya hidup. Masyarakat maju belum tentu isinya para pemenang daya hidup. Salah satu negara dengan tingkat bunuh diri yang tertinggi adalah Jepang. Apa kurang maju Jepang? Apa tidak tingginya pendapatan per kapita penduduknya? Apa kurangnya fasilitas kemodernan di Jepang? Kenapa bunuh diri tinggi, daya mati menang di mana-mana orang daya hidup? Maka kesadaran yang terpelihara itu akan membangunkan dan merawat. Dan pada saat itulah manusia menjalankan perintah mengelola terus perubahan. Apa itu perubahan? Membuat besok lebih baik dari hari ini, membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Itu perubahan sebetulnya. Perubahan itu bukan mengganti rezim. Kalau sekarang di Indonesia, kalau saya ngomong perubahan, bahwa ini Anies Baswedan. Bukan. Perubahan itu adalah membuat besok lebih baik dari hari ini, hari ini lebih baik dari kemarin, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Itulah perubahan. Tugas manusia itu di semua bidang, wabil khusus di dunia pendidikan. Maka kalau kemudian saya klik ini bergeraklah itu, nah itulah yang disebut kesadaran, berjalin beriring dengan kekuatan, berjalin beriring dengan kesempatan, membangunkan terus-menerus daya hidup, menciptakan manusia-manusia yang menghasilkan dan merawat perubahan. Itulah yang disebut dengan kecerdasan yang harus dibangun di sekolah. Paradigma kita mencerdaskan kehidupan bangsa, unsur-unsurnya ini menurut saya secara personal. Nah inilah nanti dalam pertemuan ini barangkali bisa dimatangkan
sini Pak Hamid itu 1,5 bulan yang lalu setelah Alhamdulillah bilang bahwa ada forum ini, dan saya langsung insya Allah saya hadir. Baru kemarin salah satu peserta di sini WhatsApp saya, Ustadz ya WhatsApp, sampai bertemu besok, ada apa besok? Jadi materi ini saya siapkan tadi malam. Untuk ada WhatsApp itu. Sebagian kecil dari materi ini sudah saya sampaikan pada saat lebih lalu. Dan amanahnya memang memperluas, memperdalam materi itu menjadi bagian dari materi sekarang. Jadi yang saya pikirkan adalah ini paradigma al-azhar seperti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menunaikan janji proklamasi, tapi dalam pengertian tidak menjadi sekolah sebagai industri, tapi sebagai institusi dengan membangun kecerdasan tidak kapal dalam pengertian yang kita bicarakan. Nah, maka outcome dari proses pendidikan semacam itu, kalau menurut istilahnya Pak Hamid, lulusan al-azhar Sibabuki adalah satu, yang berpikir, yang kedua, yang memahami jalan, yang ketiga, yang pandai mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa, yang keempat, yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia Tuhan, dan yang kelima, yang menjalani hidup sejalan dengan petunjuk dan tuntunan. Yang tafakkarun, yang tilun, tazakkarun, tashkurun, ta'ala. Itu ujung dari surat An-Nahl ayat 11-15. Inilah outcome dari proses pendidikan dengan paradigma membangun kecerdasan seperti yang tadi kita bicarakan, membangun karakter manusia. Maka saya tutup pembicaraan kita. Ini masih ada waktu sampai pukul 12 kalau saya lihat tanggalnya. Jadi kita masih punya waktu diskusi panjang. Tidak usah memaksakan diri. Kalau tidak ada pertanyaan kita langsung bubar, tidak apa-apa. Makan siangnya kita lanjutkan. Barangkali ada yang berbahagia dengan itu, kita layani bahagia. Jadi bagian terakhirnya adalah 2024 dan al-azhar Sibabuki. Karena temanya meminta menghadapi 2024. Baik, maka mari kita beri makna sederhana dulu. Yang pertama, dalam demokrasi, pemilu itu punya satu fungsi yang seringkali kurang banyak didiskusikan. Fungsinya adalah merehabilitasi harapan warga, merehabilitasi harapan warga negara, merehabilitasi harapan. Selama 5 tahun yang sudah berjalan, orang tahu apa yang terjadi. Apakah pemimpin cukup amanah? Apakah pemimpin cukup menjaga kewajibannya sambil meminta haknya? Apakah keadilan ditegakkan dalam keadaan di mana semua orang merasa berkecukupan secara layak atas nama kemanusiaan dan seterusnya? Kalau kemudian ada orang yang mengatakan luar biasa ini presiden kita, maka dia dianggap tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi jika ada warga negara yang mengatakan, jauh api dari pangkal, yang dulu dikatakan meroket ternyata tidak meroket, yang dulu dikatakan akan begini akan begitu ternyata tidak, yang dulu dikatakan akan ada kartu sembako ternyata tidak ada, dan seterusnya, maka orang yang seperti itu kita sebut bertepuk sebelah tangan. Ekspektasinya tidak tercapai. Kenapa diadakan pemilu? Untuk membuat orang bisa mereka ekspektasi mereka harapan. Maka dia akan mencari orang yang dia akan lebih layak untuk membuat harapannya yang tidak tercapai itu akhirnya bisa tercapai. Itulah fungsi pemilu. Maka tiba-tiba dari tadi jangan nggak kedengeran. Maka pemilu juga adalah merupakan momentum perancangan masa datang. 2024 itu buat al-azhar Sibabuki fungsinya adalah inilah saatnya kita merancang kembali masa depan. Kenapa? Karena politik itu seperti udara, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tidak suka, boleh mengkritik kualitasnya, tapi jangan pernah berhenti menghirupnya. Udara Jakarta kotor, paling kotor sedunia. Sudah berhenti menghirup, mati kita. Betul, kita jadi tidak
sebagai warga negara yang seperti itu menjadi objek dari aturan, bukan sukarela sebenarnya, dipaksa. Kalau melawan sudah disediakan tempat yang layak bagi kita, maka tidak terjadi. Itulah politik, karena politik itu seperti udara. Boleh tidak suka kualitasnya, boleh mencaci maki dan mencela setiap saat, tapi tidak bisa kita berhenti memilih. Maka 2024 itu penting buat Al-Azhar dalam konteks itu. Gak bisa kita bilang Al-Azhar itu bukan lembaga politik. 2024 biar terlewat, kami tetap teguh pada prinsip kami. Tiba-tiba Menteri Pendidikan baru, Presiden baru, mengubah macam-macam, baru ternyata. Nah itulah tidak. Jadi dengan itu maka 2024 harus kita pertimbangkan. Nah, salah satu yang harus kita pertimbangkan benar adalah seperti yang saya jadikan pembuka tadi, bahwa layanan-layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan belakangan ini terancam menjadi objek industrialisasi. Alhamdulillah pandemi berakhir, itu kalimat kita. Jangan salah, ada sebagian orang di Indonesia yang mengatakan alhamdulillah kemarin ada pandemi. Itu beda kalimatnya, mirip-mirip. Alhamdulillah pandemi berakhir. Bersyukur kita. Ada sebagian kecil segelintir orang yang mengatakan alhamdulillah kemarin ada pandemi. Karena apa? Dia jadi importir alat kesehatan. Yang dari Cina harga satu unitnya 500 rupiah, dijual di sini 15.000 rupiah. Yang dari tempat yang lain gratis, dibagikan di sini, melibatkan pihak ketiga, swastanya negara. Itulah cara kerja industrialisasi. Wakil Menteri BUMN, ahli perbankan, ahli hitungan ekonomi, ahli hitung rugi yang dahsyat. Maka Presiden mengangkatnya jadi Menteri Kesehatan. Saya tidak ingin nyinyir sama pemerintah, bukan. Saya ingin mengatakan bahwa pendidikan dan mereka yang bergerak di bidang pendidikan harus awas pada situasi seperti ini. Maka tugas kita adalah tidak menjadikan Al-Azhar Sifabudi sebagai objek industrialisasi. Siapa yang punya peranan sangat besar, tentu saja adalah mulai dari pemilik sekolah, pengelola sekolah, pimpinan sekolah, pendidik, itu unsur yang sangat penting. Dan sebetulnya unsur terpokoknya akan kelihatan di anak ini. Jadi itulah uniknya dunia pendidikan. Sesuatu dikerjakan di hulu, produknya terlihat di hilir. Kita mengajar hari ini akan menentukan 2 dekade yang akan datang. Fakultas Kehutanan Gajah Mada, Fakultas Pertanian IPB, Bu Mega itu bersamanya. Unpad, Pak Habibie dari Jerman segala macam, itu kelihatan kualitas anak didiknya ketika mereka memimpin. Jadi apakah Azizil Hakim atau memisahkan yang aziz dengan yang hakim, itu salah satu bedanya. Perkasa, bijaksana, itu sifat Allah yang menyatu. Pada manusia itu seringkali terpisah. Ketika perkasa berkuasa, tidak bijaksana. Setelah selesai baru ini harusnya begitu, rakyat harus ditolong. Dia baru saja selesai. Ketika perkasa tidak bijaksana, ketika bijaksana sudah tidak perkasa atau belum dapat keperkasaan. Itu bisa kelihatan itu. Siapa yang ikut membentuk itu dunia pendidikan. Nah jadi maka 2024 itu harus jadi titik start deindustrialisasi sekolah. Dengan mengembalikan orientasi sekolah sebagai tempat untuk membentuk pribadi yang berkarakter yang nanti dan manusia teknokratis yang siap berkompetisi di dunia. Jadi yang instrumen tidak ditinggal, tapi yang orientasi dan karakter jadi pokok.
Itulah yang disebut sebagai orientasi pendidikan. Maka izinkan saya menutup dengan slide ini. Ini ada beberapa agenda yang bisa kita bicarakan. Agenda adalah yang sangat penting menurut saya adalah meningkatkan kapasitas para pendidik secara berkelanjutan. Waktu halal bihalal saya mengusulkan di Al-Azhar Sifabudi menciptakan sistem leverage pendidikan pelatihan para pendidik, sehingga kemudian orang-orang yang ada di sekolah yang menjadi tenaga pendidik itu tidak diukur dari senioritas, tapi dalam level atau tahap apa dia sudah menjalani dan terbukti mampu dalam kegiatan pelatihan pendidikan sebagai tenaga pendidik. Kalau ada sistem seperti itu, maka ada dua pendidikan yang berjalan berkelanjutan. Satu, anak didik di kelas-kelas dan berbagai kegiatan di kelas. Yang satu lagi adalah kegiatan kapasitas diri tenaga pendidik. Harus ada sistem itu menurut saya. Ini misalnya harus ada forum bulanan para guru yang menghadirkan mereka yang bisa menginspirasi karena terbukti membentuk dunia pendidikan dengan cara yang baik, seperti almarhum Profesor Ari Rahman, sekedar menunjukkan, seperti Profesor Turesia yang melakukan pendidikan keagamaan dengan cara yang bisa, seperti contoh-contoh yang lain. Saya sengaja sebutkan contoh-contoh yang tidak mau 1 versus 0. Karena sekarang ini kalau menyebut Ustaz itu Ustaz 01, yang ini Ustaz 02. Bahaya sih. Saya sebut saja yang lain. Intinya setiap bulan ada forum itu, lalu kemudian secara rutin ada pendidikan dan pelatihan. Itu penting. Harus diciptakan sistem, bahkan harus ada upah. Lalu kemudian merevitalisasi terus-menerus manajemen sekolah dan penyelenggaraan pendidikan. Ini terbuka pada diskusi. Saya bukan orang yang ahli. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman jauh lebih paham tentang ini, dan saya tahu kalimat pendek ini maknanya dalam bagi mereka yang sangat tahu. Kemudian kita membangun diferensiasi, karena pilihan bersekolah bukan banyak. Sekolah banyak sekali. Ada kompetisi yang tidak bisa dihindari untuk membuat kita bisa punya anak ini. Kita punya paradigma yang hebat, kita mau mencerdaskan, kita mau membuat karakter. Kalau anak didiknya nggak ada, percuma. Jadi bukan masa depan sekolah yang harus kita urus, tapi kemungkinan program sekolah, karena tidak ada pendidik. Untuk membuat kita punya anak didik harus punya diferensiasi. Yang harus dijadikan diferensiasi bukan sekedar keterampilan, tetapi juga karakter. Saya mau cerita peristiwa personal. Anak saya sekolah di satu sekolah yang paling kecil, sekarang kelas 3 SMP. Pada saat setelah kelas 6 SD, anak saya ingin pindah sekolah karena sudah tidak nyaman di sekolahnya. Maka kemudian saya, istri saya menemani anak saya mencari sekolah, karena yang paling penting sebagai penentu keputusan sekolah baru adalah anak saya. Datanglah kami ke satu sekolah. Ini sekolah terkenal di satu tempat, atas nama etika tidak usah saya sebut. Maka pagi hari pada saat jam anak sekolah mulai berdatangan, saya, istri saya dan anak saya, kami duduk di pintu gerbang yang ada tempat duduk di kursi-kursi untuk tawaran pulang. Kami bertiga duduk di sana. Datanglah satu persatu anak didik, keren-keren, mobil-mobil yang bagus, dan kemudian setiap anak itu menyapa tenaga security perempuan yang bertugas di pintu masuk. Security tenaga security perempuan itu menyapa satu persatu anak didik yang datang. Good morning, good morning Rahma, good morning, good morning, good morning. Tidak ada satupun anak yang menjawab. Security perempuan itu dengan, saya tahu genuine, kan orang kelihatan asli, menyapa setiap anak dan dia hafal luar biasa, banyak sekali anak, dan dia hafal sebut namanya. Tidak ada teks, tidak ada name teks.
tapi tidak ada satupun yang menjawab. Maka hanya satu hari itu saja anak saya izinkan ikut di sekolah itu, sambil pulang sambil jemput saya dan istri saya ceritakan peristiwa itu dan betapa pentingnya peristiwa itu buat kami. Dan kami tidak izinkan anak kami sekolah. Nah, itu sekalipun dia untuk apa sekolah sebagus itu? Kalau anak didiknya disapa dengan begitu lama tidak menjawab, dia tidak memanusiakan security. Mungkin dia pikir itu sama seperti security yang bertugas di rumahnya yang digaji sama bapaknya. Buat dia itu fungsi yang terongkol di pintu gerbang, bukan manusia yang sedang berjuang dengan hidupnya dengan caranya dan cara yang baik. Itu yang disebut sebagai diferensiasi. Sekolah itu punya diferensiasi, tapi diferensiasinya membuat kami tidak memasukkan anak kami ke sekolah. Bukan diferensiasi itu, diferensiasi yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah ini dia. Saya yakin di Al-Azhar Sukabumi jaringan sudah bekerja, tapi saya yakin juga belum bekerja. Karena selama saya ngobrol dengan mereka yang sudah lebih tahu tentang Al-Azhar Sukabumi, selama saya terlibat di sini, saya tahu seperti apa kolaborasi sinergi jaringan yang berbeda. Menurut saya, pertimbangkan jaringan sekolah Al-Azhar Sukabumi dengan kekuatan masing-masing itu harus mulai digarap. Tadi itu kurangi orientasi sebagai industri, karena orientasi sebagai industri memisahkan. Orientasi sebagai institusi pendidikan menyatukan. Dan terakhir, menjaga supaya sekolah senantiasa relevan dengan perkembangan masyarakat. Tadi itu jangan berhenti mensyukuri teknologi yang maju, tapi mengintegrasikan teknologi itu dengan menjadikan teknologi sebagai perlengkapan objek dan manusia sebagai subjek, dan mengintegrasikan yang maya dengannya. Saya contohkan. Saya tidak tahu sekarang, beberapa waktu yang lalu ketika saya meminta berbicara tentang pendidikan politik bagi remaja. Inilah pentingnya penutupan. Mas Ketua lagi saya akan menutup. Maka mainnya harus. Jadi harus relevan. Tadi saya bicara soal teknologi. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang pendidikan politik buat anak muda. Kemudian saya cek website berbagai institusi politik berbagai negara. Kalau kita membuat sekolah yang relevan dengan dunia nyata, ketika pendidikan kewarganegaraan ingin memahami, maka carilah website yang mengajarkan berbagai hal. Kalau tidak ditemukan dari institusi politik di dalam negeri, di luar negeri. Parlemen Finlandia disebut Eduskunta punya website yang membuat kita bisa tahu apa saja fungsi parlemen, seperti apa pembagian kursinya, apa saja struktur organisasi yang ada dalam parlemen, berapa orang tenaga ahli untuk setiap member parlemen, dan seterusnya dan seterusnya. Yang semacam itu ada di dunia maya, tapi kalau kita tidak bawa ke dunia nyata, maka dia tidak menjadikan sekolah kita. Jadi intinya adalah Society 5.0 mengatakan bahwa manusia harus terintegrasi dengan teknologi, dengan manusia sebagai pengendali, bukan sebagai korban. Dan yang kedua, dunia maya harus dibudayakan. Saya kira kalau tidak ada media sosial, kita tidak akan sibuk dengan hoax. Kenapa hoax begitu lupa? Karena ada media sosial. Kenapa media sosial yang salah? Karena media sosial memberi ruang kepada setiap orang untuk menjadi pengendali sejarah. Majalah Times edisi akhir tahun 2006 sih memuat satu cover yang sangat beda untuk edisi Person of the Year, tokoh tahun itu. Yang ada di cover itu adalah layar komputer yang dicetak khusus, sehingga ketika kita membaca majalah Times, menaruh majalah di hadapan kita, maka wajah kita terlihat
jempolnya di BlackBerry, maka dia bisa mengendalikan, dia bisa berkomunikasi dengan siapa. Saya kira dalam konteks itulah sekolah Al-Azhar Sebabi harus menyiapkan beberapa supaya terus relevan. Sekolah yang relevan itulah tantangan Al-Azhar. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak keberatan dengan paparan panjang ini. Mudah-mudahan ini menjolimi Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong 1 jam 13 menit dan saya tutup dengan kepercayaan kita semua bahwa hasil niscaya tidak pernah berkhianat pada kita. Hasil yang kurang karena ikhtiar kita kurang, maka ikhtiar harus terus diupayakan dan tidak ada jalan buntu bagi mereka yang berikhtiar. Itulah yang diajarkan dalam ini. Dan mudah-mudahan dalam berbagai tantangan ini kita keluar sebagai pemenang. Saya tutup dengan doa yang diajarkan ayah saya almarhum ketika saya selesai sunat dulu. Sunat usia sudah 22,5 tahun. Saya tinggal di kampung yang sangat NU tapi orientasinya Masyumi. Itu khas Jawa Barat. Itu khas Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah NU yang Masyumi. Itu kampung saya. Jadi setiap Jumat malam kami itu duduk setiap Jumat malam baca janji. Jadi pindah-pindah rumah gitu baca. Minggu ini orang tua, minggu depannya anak-anak, dan anak-anak itu kemudian menentukan kaplingnya masing-masing. Apa yang dibaca? Saya itu karena saya ingin cepat selesai, saya baca Al-Jannah. Al-Jannah wa na'imuha sa'bul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jalimul Iqbal Bismillatil Aliyah Mustadirun Faidul Barakati Ala Ma'analahu Wa Awlana Awthanni Bihamdin dan seterusnya. Nah, yang mau saya ceritakan adalah di kampung kami, kalau anak sudah disunat, dalam istilah anak-anak itu hidupnya langsung susah. Harus ke masjid, harus Jumatan, harus puasa segala macam, termasuk sudah mulai dititipi doa. Kamu harus baca doa yang bersama. Ada satu baca doa yang waktu saya ketemu Ustaz Abu Somad tempoh hari minta ngobrol panjang, saya tanya ke Ustaz Abu Somad, Ustaz ini doa dari mana ya? Terus dia bilang, saya belum pernah nemu ini kayak mungkin ayah anda dan kakek diturun-turunkan. Tapi satu hal yang pasti Mas saya kata Ustaz Abu Somad, rupanya ayah anda tahu suatu ketika anda jadi konsultan politik. Karena ini doa ini tuh menang. Jadi doanya itu ingin saya bacakan di sini karena semoga kita bisa memenangkan pertarungan melawan ancaman dan menghadapi tantangan al-jazal. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amr. Ya Fattahu ya Alimu iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya dulu sekolah mau ujian baca doa. Mau lomba pidato baca doa. Mau lomba kuis baca doa. Mau cerdas-cerdas baca doa. Saya bantu Jokowi 2012 saya minta baca doa benar nih. Saya bantu Anies Sandi 2014 saya minta baca doa. Bahkan untuk Anies Sandi itu sebelum debat itu saya dengan sok jadi ustaz itu. Sebelum masuk ke ruang debat dari ruang tunggu itu berdiri semuanya termasuk ada Bu Bin Uno, saya main, saya pimpin doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang tadi. Jadi akhirnya kira-kira adalah wahai sang sumber segenap kebaikan, wahai yang segala sesuatu dikembalikan, wahai sang Maha, wahai sang Maha Tahu, bukakanlah untuk kami iftah alaina fathan qarib. Bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doa kita. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang di tengah zaman yang tidak mudah. Karena kita percaya sesulit apapun zaman itu Allah tidak akan pernah memberikan beban yang kita tidak mampu menanggung. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.